kita kalau melihat petir, melihat halilintar itu tidak hanya sekedar sebuah fenomena alam. Kalau ada orang membawa kebenaran tapi orang itu dari golongan kita sendiri, seringkali kita meremehkan. Kita harus bisa menerima syarat untuk orang bisa memahami Islam dengan tanda kutip apa yang telah diturunkan Allah kepada. Ketika seseorang zikir kepada Allah, maka sebetulnya itu bisa menenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, mari kita bersama-sama sejenak mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat i'tikaf di masjid ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat ke-37 di dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati, yakni Baitullah. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, aku pernah mendengar seorang ulama yang paling aku hormati, beliau berkata, ketika Allah memerintahkan hal itu, yakni menempatkan keluarga Nabi Ibrahim di Mekah, di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, maka Nabi Ibrahim beliau berteriak dengan keras, wahai hamba-hamba Allah, sambutlah penyeru Allah. Maka pada akhirnya semua orang, bahkan yang masih di dalam tulang rusuk laki-laki dan yang di dalam rahim perempuan, memenuhi seruan itu. Oleh karena itu, siapa yang menunaikan haji setelah seruan itu, berarti dia termasuk di antara orang-orang yang menyambut seruan dan memenuhinya. Ayat yang kita bahas terkait dengan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meletakkan istri beliau yang sedang memiliki anak yang baru lahir, yakni Hajar, diletakkan di Mekah. Mekah dalam ayat ini disifati biwadin ghairi dzi zar'in, satu lembah yang tidak ada pepohonannya sama sekali. Kenapa kok diletakkan di sana keluarga Nabi Ibrahim itu? Liyuqimus sholata, agar keluarganya itu nanti bisa menjalankan sholat. Jadi itu namanya lam taklil. Kenapa diletakkan di sana? Nabi Ibrahim meletakkan
anaknya dan istrinya di Mekah liyuqimus sholata, agar bisa mendirikan sholat. Kira-kira kita ketika meletakkan keluarga kita itu pertimbangannya apa? Ekonomikah? Atau mungkin masalah agamakah? Atau mungkin masalah yang lain? Nabi Ibrahim itu beliau disebut Abal Ambiya, bapak para nabi. Artinya setelah Nabi Ibrahim tidak ada satu nabi pun kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim. Mulai dari keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak, akhirnya Yakub, Yusuf, sampai Musa, Isa, Sulaiman, Dawud, semua nabi-nabi dari Bani Israel itu keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad pun itu juga keturunan Nabi Ibrahim, dari jalur putra Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar yang luar biasa tersebut? Karena perhatian Nabi Ibrahim kepada keluarganya ini luar biasa, mendoakan betul kepada keluarganya. Maka dalam menempatkan keluarganya pun di satu tempat yang di sana tidak ada pepohonan, tidak ada apapun, doa pertama Nabi Ibrahim liyuqimus sholata, agar bisa mendirikan sholat. Setelah sholat baru faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia, orang-orang itu condong kepada mereka, keluarga saya itu ya Allah. Setelah bisa mendirikan sholat, semoga bisa diterima masyarakat lainnya. Kemudian warzuqhum minas tsamarot, dan berikanlah rizki dengan buah-buahan. Setelah diterima baru minta rizki. Kalau kita malah minta rizki duluan. Kalau Nabi Ibrahim tidak, pertama sholat, kemudian diterima masyarakat, setelah itu baru rizki. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan itu doa Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ketika beliau meletakkan keluarganya, Nabi Ibrahim itu memanggil manusia, wahai manusia, serulah atau datangilah, penuhilah panggilan Allah untuk haji ke Baitullah. Dalam kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, guru Imam Asy-Syafi'i berkata, semua orang yang haji pada dasarnya itu dia memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Karena ketika Nabi Ibrahim memanggil, menyeru untuk melaksanakan haji, itu sampai orang yang belum lahir, yang masih di tulang rusuk laki-laki atau di rahim perempuan, itu semua memenuhi panggilannya. Makanya banyak sekali hal-hal yang luar biasa saat orang umroh atau haji. Kadang orang yang dia itu nggak punya apa-apa, nggak punya niatan apa-apa, melihat budget atau keuangan juga nggak mencukupi, ternyata bisa berangkat ke sana. Itu banyak sekali. Nah ini kenapa? Karena orang tersebut mendapatkan panggilan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian setelah semuanya itu baru Nabi Ibrahim la'allahum yashkurun, agar mereka semuanya bersyukur. Kalau di dalam hadis Rasulullah sebagaimana di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, pada saat Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya yakni Hajar dan Ismail di Mekah, di sana tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada makanan. Tapi sekarang itu menjadi daerah yang paling kaya, salah satu daerah yang paling makmur. Makanan tidak kurang, minuman tidak kurang. Padahal awalnya itu tandus biwadin wairidi zar'in, nggak bisa ditanami sama sekali. Lah kenapa kok terjadi perubahan? Itu karena barokah doa Nabi Ibrahim alaihis salam. Tempat yang tadinya tandus tidak ada penghuninya. Makanya kalau dari sisi
apa itu siapa pemilik sah Mekah. Kalau di dalam Sahih Bukhari itu ketika meriwayatkan Hajar dan Ismail, di Mekah dulu itu tidak ada penduduknya, dan itu bukan satu daerah yang dilewati oleh kafilah. Cuma Nabi Ibrahim setelah mendapatkan petunjuk Allah bahwa disitulah dulu dibangun Ka'bah, yang kemudian tertimbun karena banjir pada saat Nabi Nuh ribuan tahun tertimbun. Di sana tidak ada pepohonan. Maka ketika Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya, ia Hajar itu ketika minta tolong saat makanan dan minumannya habis nggak menemukan orang. Tapi setelah Hajar menemukan Zam-Zam, orang-orang yang melakukan perjalanan itu mereka penasaran, kok di sana ada banyak burung. Kalau di sana banyak burung yang terbang, artinya di bawah pasti ada air. Padahal di lembah itu tidak ada mata air. Yang pertama berada di sana itu adalah Hajar dan Ismail. Artinya yang pertama menginjakkan kaki di Mekah dan menjadi pemilik tanah Mekah adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lewat sana ternyata Hajar di sampingnya ada mata air Zam-Zam. Maka mereka minta izin, kami boleh untuk tinggal di sini. Hajar kalau dalam hadis itu mengatakan, kalian boleh tinggal di sini, tapi mata air ini tetap yang menguasai kami. Makanya sampai pada Abdul Muthalib, pada saat Abu Thalib, pada saat Nabi Muhammad yang menjadi pemilik Zam-Zam, penguasa Ka'bah itu adalah Bani Quraisy yang dari keturunan Nabi Muhammad lurus ke Nabi Ismail, lurus ke keluarga Nabi Ibrahim. Yang lainnya pendatang. Ya Pak ya, yang lainnya pendatang. Tetapi dari sana memang awalnya Mekah itu tempat yang tidak layak untuk dihuni. Disifati dengan biwadin wairidi zar'in. Tapi setelah Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya di sana agar bisa mudah ibadah, agar menjalankan sholat, dan Nabi Ibrahim berdoa, akhirnya Mekah mendapatkan barokah dan sekarang menjadi tempat yang sangat makmur. Nah, ini mungkin menjadi penjelasan singkat daripada tafsir Imam Asy-Syafi'i pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan dan Allah melancarkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.